1 tahun lalu, Tom Hay lantang menyatakan bahwa dirinya masih ingin berkarir di liga-liga top Eropa. Namun kini, ia justru resmi bergabung dengan Persib Bandung. Keputusan yang mengejutkan banyak pihak sekaligus membuka luka soal ambisi yang tak sepenuhnya terwujud. Mengapa seorang gelandang yang dikenal sebagai metronom lini tengah di Belanda rela meninggalkan panggung Eropa demi membela klub Indonesia? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri jejak panjang perjalanan Haye, dimulai dari masa kecilnya di Amsterdam hingga lahirnya seorang pesepak bola yang berjiwa profesor di lapangan. Bab 1. Jejak awal sang profesor. Pertumbuhan di negeri Belanda. Di kota Amsterdam yang riuh dan syarat sejarah sepak bola, lahir seorang bocah dengan mata tajam dan rasa percaya diri yang mengagumkan. Tom Jan Marinus Hay tumbuh di tengah lorong sempit dan lapangan sore yang menjadi saksi pertamanya menendang bola. Sejak waktu itu, hasratnya telah tertambat dalam gemuruh tembakan pertama dalam tawari yang bersama teman-teman setempat. Pada masa kecilnya, anak laki-laki itu menjalani petualangan di lapangan klub AFC. Setiap minggu, ia mempersembahkan aksinya yang polos namun penuh keluasan. Sang pelatih melihat kilau bakat yang tak bisa diabaikan. Hingga tiba saat ia direkrut Akademi AZ Alkmaar. Di sanalah ia belajar soal kedisiplinan, teknik, dan kecerdasan permainan. Kampung pelatihan di mana bakatnya menemukan fondasi. Flashback berlanjut ke debut profesionalnya yang gemilang di tim utama AZ Alkmaar. Di usia yang terbilang muda, Hay muncul bagai angin segar, penuh ritme dan visi bermain yang matang. Dari AZ ia melangkah ke Willem II, melibatkan dirinya dalam kompetisi yang kian menajamkan eksistensinya. Setiap sentuhan bola menjadi saksi kemampuan Rigu mengalir nyaman. Meski di lapangan penuh tekanan, ia mampu mengendalikan ritme dan menyusun serangan. Kelak ia mewarnai babak perjalanan Liga Italia bersama Lecce, kemudian menyusuri wilayah klub ILTFL atau AD Den Haag, berlabuh di NIC Breda, dan menjadikan Heerenveen sebagai panggung pertumbuhan karir lebih jauh. Di setiap klub, ia selalu menempatkan dirinya sebagai metronom lini tengah. Julukan itu bukan sekedar pujian, itu pengakuan atas ketenangannya mengatur tempo permainan. Disinilah babak awal terbentang. Masa kecil yang sederhana, jedak akademi yang disiplin, dan karir profesional yang memukau di tanah Eropa. Semua itu menumbuhkan sosok yang tak hanya teknis, tetapi juga penuh strategi, penuh pengabdian dalam tempo permainan. Bab 2. Ambisi Eropa dan layar patah. Keresahan sang pemain. Setelah mengukir pengalaman di Heerenveen, Tom menemukan panggung baru di Almere City. Ia tiba dengan ambisi besar, kembali menembus peringkat atas Eredivisie, mempertahankan mimpinya mentari gemilang di Eropa. Ia diandalkan sebagai starter, mencuri kepercayaan banyak orang bahwa karirnya akan terus melesat. Namun, nasib berkata lain. Almere City gagal mempertahankan posisinya dan terdegradasi. Halaman karir itu menutup tanpa sensasi besar. Kontraknya tidak diperpanjang. Ia kini berdiri di persimpangan karir. Di satu sisi, pengalaman Eropa tak lagi tersedia. Di sisi lain, janjinya sendiri kepada diri, memperjuangkan karir di Liga Top Eropa. Pada masa itu, kabar mengatakan bahwa Haye sempat menyuarakan hasratnya tetap berada di Eropa. Namun, kenyataan panggung transfer musim panas semakin menegaskan realita. Tawaran yang datang tak cukup menggairahkan atau signifikan. Ia menghadapi masa transisi yang cukup menegangkan antara ambisi dan realita pasar transfer Eropa yang semakin kompetitif. Latar belakang ini adalah fondasi dramatis. Seorang gelandang dengan nama besar dan reputasi, sekarang berhadapan dengan ketidakpastian. Ambisinya bertemu tinding keras, menciptakan dualitas dramatis antara mimpi dan kemungkinan. Bab 3. Naturalisasi dan keharuman Panji Merah Putih. Di tengah kekaburan karir di Eropa, terjadi transformasi personal yang monumental. Tom, yang memiliki darah keturunan Indonesia, memutuskan untuk menjalani proses naturalisasi. Itu bukan sekedar simbolik. Ia memilih untuk mempersembahkan kemampuannya kepada Indonesia.
sebuah keputusan yang membawa harapan baru, baik bagi dirinya maupun skuad Garuda. Prosesnya tuntas pada pertengahan tahun, tepatnya pada 18 Maret 2024, ia resmi menjadi warga negara Indonesia. Tidak lama setelahnya, ia dipanggil masuk skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia. Debutnya di Timnas terjadi pada 26 Maret 2024 saat Indonesia bertemu Vietnam. Ia membuka kontribusinya dengan assist, menandakan bahwa permainan metronomnya juga diakui di panggung internasional. Bulan Juni berikutnya, ia mencetak gol pertamanya untuk Indonesia, sebuah sapaan emosional kepada publik merah putih. Pada bab ini, kilatan kilas balik menyatu. Dari kekecewaan pasca degradasi menjadi transformasi, ia bukan pergi kemanapun. Ia kembali ke akar. Naturalisasi ini bukan sekedar prosedural. Ia menggarap kesempatan baru, memaknai sepak bola sebagai identitas, bukan hanya karir di Eropa. Bab 4, keputusan mengejutkan dan gebrakan Maung Bandung. Bursa transfer musim panas kian mendekat ke masa tutup. Berita bahwa Tom Haye belum menemukan klub baru mulai menyita perhatian. Kabarnya, Persija sempat mengincarnya, namun ia malah memilih Persib Bandung. Keputusan ini menimbulkan kejutan besar, bahkan terasa bertolak belakang dengan janjinya semula untuk bertahan di Eropa. Pada Rabu 27 Agustus 2025, Persib akhirnya resmi mengumumkan perekrutan Tom Haye bersamaan dengan bek asing Federico Barba. Kedua pemain ini diperkenalkan sebagai amunisi baru jelang penutupan bursa transfer untuk memperkuat lini tengah dan pertahanan. Deputi CEO Persib Aditya Putra Herawan menyatakan bahwa perekrutan Haye bukan impulsif. Persib menginginkan pemain berkualitas teknis, pengalaman internasional, dan karakter kuat. Proses negosiasi dikatakan cepat namun intens. Kemunculannya muncul di tengah bursa, dan Persib bergerak dengan sigap untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Nilai pasar Haye sangat tinggi, tercatat sebagai pemain dengan valuasi tertinggi di klub Liga Super Indonesia. Babak pembukanya mencapai 17,38 miliar rupiah, melampaui pemain asing lainnya di liga. Transfer ini secara langsung menjadikan Persib sebagai tim dengan skuad termahal di kompetisi. Bagi Boboto dan publik Indonesia, keputusan ini terasa seperti plot twist dramatis. Ambisi Eropa kandas, tetapi di Bandung terbuka portal baru. Tempat dan peran yang membangkitkan kembali gairah dan rasa kepemilikan terhadap karir profesionalnya. Bab 5. Menyulam masa kini dengan ambisi dan harapan. Kini, Haye telah mengenakan nomor baru di Persib Bandung, dan kontraknya berlaku untuk 2 musim ke depan. Debutnya dijadwalkan segera. Persib akan menjamu Borneo FC di Stadion GBLA pada akhir Agustus 2025. Bobotoh menanti, apakah gelandang metronom ini bisa langsung menyalurkan visi bermainnya di lapangan hijau Indonesia? Keputusan Persib datang di saat klub mempersiapkan diri menghadapi 2 kompetisi besar, BRI Super League dan AFC Champions League 2. Kehadiran Haye dan Barba diharapkan menambah fleksibilitas dan kualitas skuad secara signifikan. Keputusan ini juga menegaskan bahwa sebenarnya situasi Haye yang sempat sulit mendapat tawaran Eropa benar adanya. M. Taher sempat memberi sinyal soal situasi sulit itu. Kini terbukti betul. Haye membeli Persib bukan karena kalah semangat, tetapi karena realitas mengarah ke kesempatan terbaik yang tersedia. Kini di kota Bandung yang penuh semangat, Haye menyulam bab baru. Ia bukan hanya gelandang, melainkan simbol harapan diaspora. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyambut dengan apresiasi tinggi terhadap kontribusi pemain diaspora seperti Haye bagi kompetisi Indonesia. Cerita kini berada di masa kini yang penuh taburan harapan dan tekanan. Apakah Haye bisa menjadi motor penggerak skuad, membawa Persib berprestasi di tanah air dan Asia? Pembaca diajak menunggu kelanjutan kisah ini dengan hati penuh harap dan antusiasme.